Ketua Umum Partai Nasdem, yakni Surya Paloh, menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan syarat Capres-Cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Menyikapi keputusan itu, Partai Nasdem akan mengevaluasi gugatan uji materi tentang pasal dalam UU Pemilu mengenai syarat Capres-Cawapres tersebut. Hal tersebut disampaikan Surya Paloh saat menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Partai Nasdem Provinsi Banten dan orientasi caleg di Tangerang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Tangerang, yakni Gilbert Semsandro. Silakan Gilbert untuk laporan lengkapnya. Partai Nasdem Surya Paloh menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan mengenai syarat Capres dan Cawapres Republik Indonesia berusia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota. Menyikapi putusan tersebut, Partai Nasdem sendiri akhirnya angkat bersuara, di mana Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan akan mengevaluasi gugatan uji materi tentang pasal dalam Undang-Undang Pemilu mengenai syarat-syarat Capres dan Cawapres tersebut. Surya Paloh sendiri menyampaikan tersebut saat menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem Provinsi Banten dan orientasi caleg di wilayah Kota Tangerang. Di mana Surya Paloh mengatakan pihaknya ataupun Partai Nasdem menghormati keputusan yang berlaku dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Namun pihaknya juga akan melakukan evaluasi terkait putusan tersebut. Selanjutnya Surya Paloh juga menjelaskan evaluasi terhadap putusan MK tersebut dilakukan guna menganalisis dampak yang berpotensi dihadirkan di masyarakat akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pasalnya yang menilai Partai Nasdem sendiri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kondisivitas penyelenggaraan pemilu 2024 di masyarakat. Sebab Surya Paloh menegaskan Nasdem bertanggung jawab untuk membuat kontestasi gelaran pemilu dan juga pilpres ataupun pileg 2024 menjadi lebih gembira di masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Kendati demikian, Surya Paloh juga secara tersirat menyampaikan agar masyarakat dapat menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara skeptis. Sebab menurutnya masyarakat perlu memiliki analisis tingkat tinggi untuk memahami setiap keputusan yang dihadirkan oleh pemerintah. Di mana Surya Paloh mengisyaratkan tersebut menyikapi bergulirnya isu yang saat ini beredar akan putra dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akan mendampingi bakal calon presiden Prabowo Subianto menjadi bakal calon wakil presiden Republik Indonesia 2024 mendatang, yaitu Gibran yang sekarang menjadi wali kota. Diketahui sebelumnya memang MK mengabulkan gugatan mengenai syarat Capres dan Cawapres usia minimal 40 tahun dan atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi maupun kota, di mana putusan tersebut merespon permohonan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Demikian Nadila lapor sampaikan. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara bersama Ketua Umum Partai Nasdem, yakni Surya Paloh. Berikut untuk tayangannya. Putusan MK, Pak. Apakah mencederai demokrasi, Pak? Apakah itu politik pragmatis, Pak? Diam dulu. Putusan MK, Pak, apakah itu merujuk pada politik pragmatis yang Bapak tadi sampaikan? Pikirkan dengan kemampuan, daya kesadaran, dan analisis yang dimiliki oleh masyarakat kita. Masyarakat tentu bisa memahami, bisa mengkalkulasi, bisa mengartikan apa putusan MK ini. Kalau dari Partai Nasdem sendiri bagaimana Pak melihat putusan ini? Bagaimanapun, sebagai koridor hukum yang masih berlaku, kita menghormati ini. Tetapi kita tentu terus berupaya untuk memonitoring sejauh mana sebenarnya pemahaman masyarakat kita sendiri. Semoga yang paling kita harapkan suasana menjelang pemilu ini bukan menghantarkan kita pada suasana yang lebih
menempatkan posisi kita satu sama lain, tidak datang dengan semangat untuk lebih bergembira menghadapi pemilu. Nasdem berkepentingan agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan secara baik, demokrasi bisa tetap menjadi landasan utama kita bersama, dan penghormatan kita pada seluruh keputusan-keputusan hukum yang berlaku di negeri ini. Ya, walaupun sikap kritis itu harus tetap kita miliki, kita jaga sebaik mungkin. Ya. Sikap selanjutnya Nasdem bagaimana Pak? Nah, kita sedang mengevaluasi ini. Ya kan? Persiapan pendaftaran ke KPU Pak? Nah, mudah-mudahan baik sekali. Lusa pagi kita akan daftarkan ke KPU. Jadi sudah pasti KPU kapan Pak? Ya? Sudah pasti ya tanggal 19. Lusa pagi ya. Suara di Banten bagaimana Pak? Ada Optimis Pak? yang besar di sini. Saya yakin dan percaya aspirasi masyarakat Banten kali ini memberikan dukungan dan dorongan yang cukup besar kepada institusi Partai Nasdem ini untuk tetap menunjukkan kepeloporannya, ya kan, dalam menjalankan berbagai kinerja atau kerja-kerja politik yang sedang dijalankan. Ya. Oke, cukup. Ya, Biasa Bang. pegang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.